Bapak Ibu sekalian, saya senang bertemu di Provinsi Riau ini. Ada seorang alumnus ITB, ilmuwan luar biasa. Beliau membuat sebuah buku. Bukunya ada dua. Beliau membicara tentang The Miracle of Quran, ya, keajaiban Al-Quran. Ternyata setiap Allah bercerita tentang kaum ini di dalam surat ini ayat sekian, itu nama surat, nomor surat dan nomor ayat menunjukkan titik koordinat dia berada di muka bumi. Silakan cari nanti, ya. Jadi titik koordinat pertama, subhanallah, Bapak Ibu, disitulah posisi Ya'juj Ma'juj berada hari ini. Dan itu merujuk kepada tempat yang berada di Georgia. Di sini ditemukan ada satu tempat yang aneh, di mana di sini terdapat tanah-tanah yang mengandung banyak unsur besi. Nah, Bapak Ibu yang Rasulullah Ta'ala, tema kita pada kesempatan kali ini adalah berbahas tentang Nabi Isa alaihissalam al-Masih dengan Ya'juj Ma'juj. Yang sebetulnya ada sosok lain yang juga berkaitan dengan Ya'juj Ma'juj. Di sosok awal, di periode awal Ya'juj Ma'juj, itu yang berkaitan dengannya bukan Nabi Isa alaihissalam, tapi sosok yang menjadi pengganti Ramses atau Fir'aun laknatullah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kita tidak disebutkan atau tidak banyak dibahas siapa pemimpin Mesir setelah Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Nah, siapa pemimpin Mesir saat itu? Itulah pemimpin yang berkaitan dengan Ya'juj Ma'juj zaman dulu. Adapun Nabi Isa alaihissalam terkait dengan Ya'juj Ma'juj nanti menjelang hari kiamat. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, maka pembahasan terkait dengan Ya'juj Ma'juj ini tidak bisa terlepas dari sosok yang bernama Zulkarnain. Dan ini Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 9 berapa ayat? Ada ya ayat 94, 95, 96, 97, 98. Wa yas'alunaka an dzil qarnain ya qul inni sa'atlu 'alaikum dzikra. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang Zulkarnain. Akan aku sampaikan pada kalian kisahnya tentang Zulkarnain. Nah, Zulkarnain inilah pemimpin Mesir setelah Fir'aun laknatullah tenggelam. Dialah yang membentengi Ya'juj Ma'juj di zaman dulu, Bapak Ibu. Bukan Nabi Isa alaihissalam. Adapun Nabi Isa itu nanti di akhir zaman. Saking dahsyatnya, Nabi Isa alaihissalam tidak bisa menghadapi kejahatan Ya'juj Ma'juj langsung. Ya, Nabi Isa sendiri tidak langsung berhadapan dengan Ya'juj Ma'juj. Saking hebatnya dan besar dahsyatnya fitnah Ya'juj Ma'juj. Kalau Dajjal dan pasukannya, Nabi Isa alaihissalam justru menghadapinya. Tapi kalau Ya'juj Ma'juj tidak jawab. Jadi saking dahsyatnya fitnah Ya'juj Ma'juj ini sebagai fitnah yang terakhir yang akan melanda peradaban manusia di muka bumi. Bagaimana bahasannya? Kita bahas sama-sama setelah yang satu ini, Bapak Ibu. Ada iklannya? Nggak ada iklan ya? Baik Bapak Ibu dan Rasulullah Ta'ala yang saya hormati dan saya muliakan Allah, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mukhlisin Bapak Haji Agus bersama jajarannya. Terima kasih Pak sudah mengizinkan saya. Dan juga yang saya hormati dan saya muliakan Allah, Bapak Ustadz Yendi yang menjadi fasilitator media kami sampai di masjid ini. Yang saya hormati dan saya muliakan Allah, para asatidz dan asatidah, para sesepuh, para ulama, para nenek mama, para datuk yang dirahmati Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mohon maaf yang besar tidak bisa saya sebut gelar, yang kecil tidak bisa saya sebut nama Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Pertama tentang Nabi Isa alaihissalam. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, apakah Nabi Isa alaihissalam masih hidup? Sedikit yang jawab. Kemana nih jamaah? Jamaah. Oi jamaah. Apakah Nabi Isa alaihissalam masih hidup? Masih hidup. Ada di mana sekarang Nabi Isa alaihissalam? Ada di? Betul. Jawabannya di sisi Allah, bukan di langit Bapak Ibu. Kalau dijawab di langit, nanti dikejar. Di langit keberapa? Paling ujung-ujungnya jawab langit ke-7. Allah tidak di langit ke-7. Nabi Isa alaihissalam hari ini masih hidup. Jawaban yang aman terkait dengan Nabi Isa alaihissalam adalah di dalam Quran surat Ali Imran ayat 55. Ini surat Ali Imran ayat 55. Ini jawaban yang paling aman dan benar terkait dengan di mana dan apakah masih hidup Nabi Isa alaihissalam. Kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Izqala Allah, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Muhammad,
Ini khabariyah, diawali oleh kalimat idh, artinya Allah mengajak Rasulullah berbicara tentang kisah yang sudah terjadi. Al-Madiyah. Inilah hebatnya Quran. Quran, kehebatan, salah satu kehebatan Al-Quran sebagai mujizat bagi peradaban umat manusia di akhir zaman ini adalah mengandung 3 muatan waktu, triple dimensional. Al-Quran berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, Al-Madiyah, past time. Al-Quran juga berbicara tentang kondisi kekinian, Haliyah, present time. Dan Al-Quran juga berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang, nubuah, future time. Ya, Al-Madiyah, Wal-Haliyah, Wal-Mustaqbaliyah. Nah, di antara sifat-sifat khabariyah Allah ungkapkan dalam Quran surat Al-Imran 55 terkait dengan Nabi Isa AS. Izqalallah, ingatlah ketika Allah berfirman, Ya Isa, wahai Isa, Inni mutawaffika, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau. Mutawaffik ini isim fa'il, ketika Allah mengucapkan, Allah pekerjaannya belum dilakukan. Allah belum melakukannya, tapi akan. Ini isim fa'il menggunakan mim. Ya, inni mutawaffika, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau. Wa rafi'uka ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Nah, di sini posisinya. Jadi Nabi Isa AS akan diwafatkan Allah, kemudian diangkat ke sisi Allah. Berarti sekarang Nabi Isa AS sedang wafat di sisi Allah. Apa arti wafat Bapak Ibu? Jemaah, mana suaranya? Jemaah, apa arti wafat? Selama ini kita memahami arti wafat itu adalah meninggal dunia. Sebetulnya wafat itu mushtarakah, satu kata banyak arti Bapak Ibu. Ya, wafat itu mushtarakah, satu kata banyak arti. Kebalikannya mutaradifah, banyak kata, satu arti. Ro'a melihat, nazara melihat, basara melihat. Tapi artinya sama. Tapi kalau mushtarakah, satu kata banyak arti. Wafat bisa diartikan meninggal dunia, mati bisa juga diartikan tidur. Silakan buka dalam surat Al-An'am ayat ke-60. Ya, surat Al-An'am ayat ke-60 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwa alladzi yatawaffakum bil-lail, dan dialah Allah yang telah mewafatkan kamu di waktu malam, wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan dialah Allah yang mengetahui apa yang kau lakukan di siang hari. Berarti wafat di sini apa artinya? Tidur. Jadi Allah Azza wa Jalla, hai Isa, aku akan membuat engkau tidur dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Berarti Nabi Isa AS sekarang sedang tidur di sisi Allah, bukan di hotel Bapak Ibu, bukan di villa. Di sisi Allah. Ustaz, berarti Nabi Isa AS tidurnya sudah ribuan tahun. Iya, itu hitungan di bumi. Kalau di bumi 2026, di sisi Allah tahun berapa? Bagaimana perbandingannya? Wa kana biqdaru yaumika alfa sanatin mimma ta'udun. Inna yawman 'inda rabbikum ka'alfasanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah Tuhan kalian adalah 1000 tahun yang kalian hitung di muka bumi. Sekarang 2026 di sisi Allah baru 2 hari. Berarti Nabi Isa berubah tidak Bapak Ibu? Tidak berubah. Nah, suatu saat nanti dengan izin Allah, ketika Rasulullah hadir untuk membebaskan Palestina, inilah jawabannya. Kenapa Palestina kok belum juga selesai? Karena yang akan menyelesaikannya adalah Rasulullah SAW. Kenapa Ustaz Rasulullah SAW? Jamaah, tugas memenangkan Islam atas agama yang lain adalah tugas Rasulullah SAW. Bukan tugas Nabi dan Rasul yang lain. Silakan buka ayatnya. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran. Allah menyatakan demikian. Tujuan Allah mengutus Rasulullah SAW membawa petunjuk dan agama yang benar adalah liyuzhirahu ala dini kulli. Itu tugas Rasulullah. Ya. Tapi Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, Ustaz. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, di mana posisinya? Siapa yang paling tinggi posisinya antara Rasulullah dengan para syuhada? Siapa yang paling tinggi posisinya? Rasulullah SAW, bukan para syuhada kan? Nah, Rasulullah lah yang melahirkan para syuhada. Berarti kemuliaan Rasulullah lebih dari para syuhada. Lalu bagaimana dengan para syuhada? Apakah mereka meninggal dunia? Tidak, kata Allah. Dalam Al-Imran ayat ke-169, 170, 171 Allah menegaskan tentang di mana para syuhada. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Sungguh jangan kau katakan orang-orang yang gugur di jalan Allah mereka mati, mereka hidup di sisi Allah tuh. Jangan kita katakan pada orang-orang yang di jalan Allah mereka mati, mereka hidup di sisi Allah mendapatkan di sisi. Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW?
Tugas memenangkan Islam di muka bumi hanya tugas Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah sudah pergi 14 abad meninggalkan kita. Mungkinkah Rasulullah akan tidur di sisi Allah melewatkan detik-detik kemenangan Islam di muka bumi di episode yang terakhir? Sementara kemenangan Islam itu adalah tugas Rasulullah SAW. Maka benarlah mimpi para ulama bahwa Rasulullah akan membebaskan Palestina. Allahu Akbar. Logikanya Bapak Ibu, bagaimana kita memahami? Baik, Bapak Ibu, jamaah, masih bersama saya? Sepi, slow respon, ini sebelah sini nih. Jamaah, oi jamaah, mau masuk surga? Sedikit yang jawab, sedikit yang berminat Bang, lupanya. Jamaah mau masuk surga? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Oh langsung hari ini? Belum, masih betah ya. Mau jamaah duluan saya belakangan atau saya belakangan jamaah duluan? Sama-sama boleh lah, sama-sama. Jamaah yang Rasulullah. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj ke Masjidil Aqsa, Isra ke Masjidil Aqsa, disambut oleh 1.500 nabi dan rasul Bani Israel. Pertanyaan saya, kok bisa mereka menyambut Rasulullah hadir? Bukankah mereka sudah meninggal dunia? Halo? Ya. Bukankah mereka sudah meninggal dunia? Lalu siapa yang hadir itu? Apakah mereka hantu? Apakah nyaruhnya saja? Tidak. Dengan jasadnya mereka hadir bersama menyambut Rasulullah. Baikkan. Hada min khasaisi Rasul. Ini yang harus kita catat. Hada min khasaisi Rasulullah SAW. Ini adalah kekhususan, keistimewaan. Hanya Rasulullah yang mengalami ini. Artinya, ketika para ulama bermimpi Rasulullah akan hadir dalam perang pembebasan Palestina, maka itu merupakan kabar nubuah bagi kita. Subhanallah. Jamaah, ini keyakinan saya. Rasulullah akan hadir membebaskan Palestina dan Gaza di perang dunia yang ketiga. Allahu Akbar. Jamaah, sepakat tidak jawab? Kalau Rasulullah SAW hadir untuk membebaskan Palestina, itu mimpi Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamini, ulama besar Yaman. 2010 saya harusnya ke Yaman melanjutkan S2 saya di sana. Ya. Itulah mimpi Abuya Profesor Dr. Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, cucu Rasulullah SAW, Imam Masjidil Haram, ulama karismatik Makkah Al-Mukarramah. Mereka mimpi yang sama. Rasulullah keluar dengan pakaian perang, pakaian zirah, membawa kuda perang, pedang terbaiknya, tombaknya. Mereka berkata, ya Rasulullah, ra'aitu ka'annaka dahiban bil jihad, bil hurud bil jihad. Aina anta dahib? Ya Rasulullah, sepertinya Anda akan keluar untuk mana Anda akan pergi? Ana dhahibun ilal Gaza, sa'uqatilul yahuda alladhi yaqtulu ummati fiha. Saya akan berangkat ke Gaza, akan saya perangi bangsa yang umatku di sana. Buka sirah nabawiyah. Selama Rasulullah hidup, pernahkah Rasul menyebutkan Gaza? Adakah sirah nabawiyah selama Rasulullah hidup menyebutkan Rasulullah perang ke Palestina? Tidak. Tidak ada kata Palestina dan Gaza ketika Rasulullah masih hidup. Yang ada adalah kalimat Syam. Lalu dalam mimpi ini Rasul mengatakan Gaza, jamaah. Inilah mimpi para ulama. Bukankah Rasulullah juga menegaskan tidak terhenti kebenaran bagi umatku sampai hari kiamat setelah terhentinya Quran dan sunnahku, hadis kata-kataku, melainkan mimpinya orang-orang beriman dan para ulama. Allahu Akbar. Jamaah. Jamaah. Sudah semangat saya. Kok jamaah nggak semangat? Bangun jamaah. Jamaah, jadi sepakat gak kalau Rasulullah akan hadir membebaskan? Sepakat. Kalau Rasulullah turun membebaskan Palestina, itu adalah tugas Rasulullah. Mungkinkah para nabi dan rasul yang lain diam saja? Maka para nabi dan rasul pun akan hadir mendampingi Rasulullah SAW di momentum kemenangan Islam di akhir zaman. Kemenangan Islam berarti kemenangan para nabi dan rasul. Inilah episode terakhir perhelban kita di muka bumi, Jawa. Kalau para nabi dan rasul turun mendampingi Rasulullah, Jibril kemana? Apakah Jibril diam saja? Tidak, Jibril akan turun, Bapak Ibu sekalian, melindungi Rasulullah SAW. Kalau Jibril turun, apakah malaikat diam saja? Maka para malaikat pun akan turun. Inilah maksud jawaban Rasulullah SAW. Satakunu jundun fil Iraq, satakunu jundun fil Syam, satakunu jundun fil Yaman. Akan ada pasukan perang di akhir zaman terbaik di muka bumi. Dari Irak, dari Syam, dari Yaman.
Ya Rasulullah, jika 3 pasukan perang itu muncul zaman kami, bi'ayyudin nasyrik ihtad lana. Jika 3 pasukan muncul itu muncul, dengan pasukan mana kami harus bergabung? Fa'alikum bisyam, pilihlah bergabunglah dengan pasukan Syam. Fa innal malaikata basitatun ajnihatiha 'alaiha, karena para malaikat akan menaungkan sayapnya melindungi bumi Syam. Isyarat dari Rasulullah, aku akan ada di sana. Jibril akan memimpin para malaikat membentangkan sayapnya melindungi bumi Syam. Allahu akbar. Bapak Ibu, ini momen akan terjadi saat itu Nabi Isa alaihissalam hadir bersama Rasulullah SAW. Di saat itulah momentum di mana Ya'juj Ma'juj akan habis, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Ini episode akhir zaman. Kita bisa membayangkannya, Bapak Ibu. Episode terakhir ya, drama manusia di muka bumi ini, di dunia fana. Jemaah. Lanjut jemaah, bisa diikuti jemaah? Baik, Allahu Akbar. Nah, Nabi Isa alaihissalam, bahkan ketika Nabi Isa alaihissalam turun, Allah takdirkan, Allah kabulkan permintaan Nabi Isa alaihissalam. Ya Allah, Engkau tangguhkan ajalku hingga akhir zaman. Lalu bagaimana manusia percaya kalau itu adalah aku yang sekarang ini, ya Rabb? Baik, aku tahu maksud Engkau berkata demikian, wahai Isa. Lalu apa yang kau minta, Isa? Tolong ya Allah, hidupkan salah satu dari umatku Hawariyun ini di akhir zaman yang akan menjadi saksi aku adalah Isa bin Maryam yang hari ini. Agar manusia yang akhir zaman yakin kalau aku adalah Isa bin Maryam. Baik, maka Allah pilih salah satu dari Hawariyun hidup sampai akhir zaman. Bukan hanya Nabi Isa ternyata. Ada yang tahu, pernah dengar kisah ini? Inilah sosok Zarnab bin Bar'ala. Bukan Barnabas, bukan Yakobus, tapi Zarnab bin Bar'ala. Dia Allah perintah, Allah takdirkan hidup sampai hari ini. Dia muncul ketika Nahdah bin Muawiyah memimpin pasukan umat Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab dalam perang Qadisiyah di Nahawan, Iran, Persia. Ketika solat zuhur berkumandang azannya, yang ada Nahdah sendiri bin Muawiyah, pemimpin pasukan perang saat itu. Setiap kali kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijawab beda. Itu adalah panggilan suci, wahai Nahdah. Itu adalah panggilan suci tentang Allah Tuhan alam semesta. Siapa yang ngomong itu? Sahabat kaget. Ternyata sosok itu adalah sosok laki-laki tua, tapi berbadan kekar, putih beruban rambutnya. Siapa engkau? Aku adalah Zarnab bin Bar'ala, pengikut Isa bin Maryam, yang akan menjadi saksi tentang kebenaran Isa bin Maryam akan turun di muka bumi. Allahu Akbar. Jemaah, di saat itulah Nabi Isa akan mematahkan kesusahan kaum hari ini yang telah mengkultuskan Isa bin Maryam sebagai Tuhan. Jemaah, halo, jamaah. Lanjut jamaah. Baik Bapak Ibu, ini ada satu video yang menarik terkait dengan Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan gereja, katedral, dan orang-orang Kristen hari ini. Maka terkait dengan ini, ada satu pembahasan menarik jamaah. Surat kelima dalam Al-Quran bernama surat apa Bapak Ibu? Jamaah, suara saya jelas? Nah, suara jamaah nggak jelas. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sama-sama, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini Bapak Ibu. Mohon maaf, kita bahas dulu tentang, kita perkuat tentang pembahasan tentang Nabi Isa alaihi salam. He would be an unparalleled, unequal leader. He will come after crisis of turmoil. He will take control of the bread. He will establish a new order. He will destroy the other resistance. He will introduce medications. He will make a 7-year peace treaty with the Jews. He will conquer Israel and massacre the Jews. He will establish the Zareks, Reb, headquarters at Jerusalem. The rule for 7 years establishes God's government. He will come on white us with supernatural power. So Jesus will return. Yes, let us believe that Jesus will come again. The return of Jesus.
You for Jesus? Well, Jesus is the Son of not God. He died in your eyes. Somebody sacrificed for sin. That's prophet. And he comes back and he has one purpose when he comes back, and that is to assist and aid the Mahdi. When we turn us, listen to this. As a radical Muslim. Ini di katedral Pak, di Eropa Pak. Mereka membahas hadis tentang Nabi Isa alaihissalam. And he will come back holding the wings of two angels who flew him down. Gathering everybody. Easter is breakfast. Jesus, when he comes back, will pray to the Mahdi, whose ambush. He announced the Mahdi as his heir, to make the pilgrimage to Mecca, to worship Allah, and mass to lead Christians who resent him to reject their notion of Jesus and accept the real Jesus. There's nothing benefit us in the man who will establish worldwide Sharia. He will become the greatest Muslim evangelist, and he will be the final witness on the day of judgment against Muslims. Christians everywhere will affirm that they were wrong, that the gospel is wrong, the testament is wrong. He didn't die, he didn't rise, he isn't die. He's in the Son of God. He himself will come back out. We will put that by his interpretations and all this vegetation. Let me clear about that is your such your shadow crosses. As methodic construction church. Christianity placed in the church for without pigs. To abolish the tax on non-Muslims because the issue is a non-Muslim got taxed up people. And then he will be he will kill the Islamic Antichrist. Who would try these out of the and be very dying. Not a joyous, straight Christian, but he feels. Dark slaves that seek spouses calls of God. He is the Mahdi's executioner. He is the Mahdi's enforcer. He was the Mahdi's house of. And this Yeah, think of that. Ready to do purpose. Do Antichrist, sure. The Muslims called him Dajjal. He is the great deceiver. He comes to earth on a weapon. Iya kan. Blind in one eye. He was an infidel. There's a miracle. Listen, yeah, but it's this Islam is at that. The phenomenon claims to be Jesus, the son after. He claims to be to attempt to stop the body and true Jesus. For the true Jesus, slaughter you. This was a review for True Christ. Archie, Sarah Jacobs. Jelas, inilah tentang Nabi Isa alaihi
Salam. Tugas penting Nabi Isa AS. Kenapa Allah tangguhkan Nabi Isa AS ajalnya sampai hari ini? Karena fitnah yang terkait dengan fitnah Dajjal itu ada hubungannya dengan Nabi Isa AS. Hanya Nabi Isa yang bisa menyelesaikannya. Maka di situ Allah mengatakan, wa mutahhiruka minal ladina kafaru, dan aku akan membersihkanmu, membersihkan namamu dari orang kafir. Akan Allah buktikan siapa yang berhak menyandang gelar Al-Masih Isa bin Maryam atau Al-Masihid Dajjal. Pada saat itu Allah pertemukan keduanya. Allahu Akbar. Ini bagian dari episode yang akan terjadi menjelang kemunculan Ya'juj dan Ma'juj sebagai fitnah terakhir setelah fitnah Dajjal. Bapak Ibu, kemudian di mana Nabi Isa AS akan turun? Nabi Isa akan turun di mana? Di Pekanbaru, Bapak Ibu. Ini adalah tempat yang ditunjukkan dalam hadis Rasulullah SAW, di mana Nabi Isa AS akan turun di momentum solat subuh berjamaah. Wa qad uqimatis shalah, dan sungguh qomat sudah dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa imamukum minkum, dan imamnya dari kalangan kalian. Wa huwa yusawwif sufufakum, Imam Mahdi meluruskan saf salat kalian. Falamma yusawwif sufufakum, tatkala imam kalian meluruskan saf salat kalian, fanazala Isa bin Maryam ala janahain malakain, Isa bin Maryam akan turun memegang sayap dua malaikat. Tidak menggunakan Citylink, tidak menggunakan Lion Air, Super iJet, tidak Bapak Ibu. Tidak dijemput oleh maskapai, tapi malaikat yang menjadi pegangan Nabi Isa AS. Indal manaratil bayda syarqi Damaskus, di sisi menara putih di Damaskus Timur. Damaskus Timur adalah Gutoh. Di kota Gutoh inilah terdapat masjid bermenarakan putih. Ini dia masjid di mana pertemuan Nabi Isa dengan Dajjal. لا تفرقون عربيا حشو وتبشروا جناح الثياب مش والبخ Inilah menara di mana Nabi Isa AS akan turun, Bapak Ibu. Fanazal Isa bin Maryam adal manaratil bayda syarqi Damaskus. Dia akan turun di sisi menara putih di timur Damaskus. Gutoh adalah pusat pemerintahan umat Islam terbaik di muka bumi di masa Imam Mahdi. Fustatul muslimin yawma tahdusul malhamatil khubra fi makanin yuqalu laha Gutoh khaira madaidi Syam yaumaidin. Sesungguhnya pusat pemerintahan umat Islam di hari terjadinya huru-hara perang Malhamah Kubra di muka bumi adalah di bumi Gutoh, kota terbaik di muka bumi, di bumi Syam pada saat itu. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian umat Allah, disinilah terjadinya fitnah Ya'juj Ma'juj KW, Bapak Ibu. Jadi sebelum Ya'juj Ma'juj yang sesungguhnya muncul, sebelum Ya'juj Ma'juj yang sesungguhnya muncul, akan Allah munculkan kelompok bangsa yang mirip dengan Ya'juj dan Ma'juj, yaitu dan yang menurut Syekh Imran Hussein, mereka inilah Ya'juj dan Ma'juj. Bapak Ibu, ada banyak versi tentang pembahasan siapa Ya'juj Ma'juj itu. Ya. Saya sepakat dengan semua pendapat ini. Kenapa? Karena Al-Quran tidak berbicara secara spesifik tentang Ya'juj Ma'juj, tapi secara global. Sehingga membuka ruang interpretasi yang berbeda dari para ulama. Kalau Syekh Imran Hussein, videonya saya simpan di sini, belum meyakini betul bahwa sebelum kemunculan Ya'juj Ma'juj nanti di saat Nabi Isa AS turun, akan ada Ya'juj Ma'juj KW. Sebagaimana sebelum kemunculan Dajjal yang sesungguhnya, akan keluar Dajjal palsu. Itu kata Rasulullah SAW. Yakhrujul Dajjalun fi akhir zaman.
Akan keluar dajjal-dajjal palsu sebelum hari kiamat. Itu kata Rasulullah. Hum qaribun min salasin. Jumlah mereka kurang lebih ada 30 orang. Kulhum yas'umuna annahum nabiyyun. Semua mereka mengaku nabi. Jadi ingat kalau ada orang mengaku nabi, dajjal. Sebut saja, kamu dajjal. Ada di Pekanbaru yang ngaku nabi? Ada Pak? Oh enggak ada. Pak, di Jawa Barat ada 5 orang ngaku nabi. Salah satunya adalah teman saya. Ini masuk TV One. Dia muncul viral setelah beberapa bulan saya diundang ceramah khutbah nikah, ceramah walimatul nikah anak perempuan yang pertama. Kaget saya. Maka tidak salah kalau dari mereka kelompok pemahaman, kelompok harokah semacam ini muncul pengakuan Nabi. Karena pemahaman mereka masih pemahaman, mohon maaf. Ya itulah Bu. Bapak Ibu, saya sumpah, saya sadar. Memang pemahaman mereka masih ada Nabi dan Rasul. Tidak jauh berbeda seperti Ahmadiyah, bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi. Qulum yasumun annahum nabiyyun. Setiap mereka 30 orang itu mengaku Nabi. Wa minhum imra'atun. Di antara mereka ada satu orang yang perempuan ngaku Nabi. Ada di Indonesia perempuan ngaku Nabi kan? Luar biasa. Banyak Nabi palsu di muka bumi ini dari Indonesia. 5 di Jawa Barat. Allahu Akbar. Bapak Ibu Rahmatullah, inilah tempat di mana pertemuan Nabi Isa AS membunuh bertengah Dajjal. Dari sini. Ini berada di kota Damaskus, Suriaku, dan lari Dajjal sampailah ke Palestina. Di Palestina. 2 tempat ini akan menjadi saksi kemenangan Islam. Gutoh, Masjid Umawi, di mana di Gaza. Ini sama-sama Palestina. Yang tadi maksud saya Bapak Ibu. Ini akan menjadi tempat, ini adalah tempat turunnya Nabi Isa, dan Nabi Isa setelah di sini Dajjal akan berjalan menuju. Dalam perjalanan menuju ke Masjidil Aqsa inilah sampai di Sinai, disitulah Ya'juj Ma'juj keluar. Siapa Ya'juj Ma'juj Bapak Ibu sekalian? Mereka adalah bangsa yang dahsyat luar biasa. Bangsa yang biadab. Baik, terkait dengan Ya'juj Ma'juj ini, Bapak Ibu masih ada waktu? Bapak Ibu, sholat syuruk, antara sholat syuruk dengan majelis ilmu, mana yang lebih utama? Majelis ilmu. Jangankan sholat syuruk, sholat sunnah, sholat wajib aja boleh ditunda demi majelis ilmu. Apalagi sholat sunnah Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Ya, Rasulullah menangguhkan sholat isya gara-gara majelis ilmu. Nanti dulu. Dilanjutkan, sholat isyanya diakhirkan. Itu sholat wajib. Sholat syuruk apalagi. Boleh, nanti sholat syuruknya ditangguhkan Bunda ya. Jamaah. Baik, jemaah rahmatullah. Baik, siapa Ya'juj Ma'juj ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah? Nah, ada sosok yang tidak boleh ketinggalan. Ini terkait dengan Ya'juj Ma'juj di zaman dulu. Siapa beliau? Zulkarnain. Baik. Terkait dengan Ya'juj Ma'juj, saya sepakat dengan pendapat bahwa Ya'juj Ma'juj bukan bahasa Arab. Ya'juj Ma'juj adalah isim alam ma'al azam. Dia adalah Mal-Ajam, dia adalah bahasa bukan bahasa Arab. Bahasa Arabnya Ismul Alam Mal-Ajam. Nama sesuatu bukan dari Arab tapi dari asing. Asing bahasa Arabnya Ajam. Ajamin. Nah, kedua kata ini ditemukan pada budaya dan bahasa Cina di kawasan Zhengzhou. Khususnya Henan, Sungai Selatan, terdapat dinding raksasa atau tembok Cina Great Wall. Saya pernah bertemu dengan 13 utusan dari Henan. Henan itu artinya Sungai Selatan. Ulama, ya, ulama Buya kalau di Melayu, Buya di Minang Buya, Melayu. Kalau di sana itu Ahong. Kiai bahasa kita, bahasa Henannya Ahong, bukan Ahok. Ahong, pakai ikhfa, Ahong. Nah, Ahong itu kiai. Saya ngobrol dengan kiainya, saya bawa keliling kota Bandung, ada menterinya. Dan posisi Ahong di atas pemimpin politik, di atas pemerintahan. Mereka sami'na wa ata'na. Kalau di kita, ulama menjadi pelayan penguasa. Terbalik, hancur lah Bapak sekalian. Aman, Bapak Ibu? Nah, baik. Keyword daripada kisah ini, Ya'juj Ma'juj. Kedua nama ini ditemukan pada budaya bahasa Cina. Ya artinya Asia, Jou bangsa. Jadi Ya'juj atau Ya'jou adalah bangsa Asia.
bukan bangsa Arab, bukan bangsa Eropa, bukan bangsa Afrika, tapi bangsa Asia, Ya'juj. Pasukan berkuda, Jau bangsa. Jadi Ma'jau atau Ma'juz adalah pasukan berkuda. Bangsa yang berkuda. Nah, artinya sosok Ya'juj Ma'juj adalah bangsa yang pasukan bangsa berkuda dari wilayah Asia. Ya. Baik, siapa mereka sebetulnya? Kata Ya'juj Ma'juj ada di dalam Quran dalam 2 surat. Yang pertama surat Al-Kahfi ayat 94 dan sampai 98. Di dalam ayat yang ke-94 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh, fahal naj'alu laka kharajan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda." Qalu, mereka berkata, kaum yang ditemui oleh Dzulqarnain, "Ya Dzulqarnain," ini bukan nama Pak, ini kauniyah. Nama aslinya adalah Amnihotep, Imhotep. Bapak Ibu kalau mau ke Museum Fir'aun di Mesir, Bapak Ibu akan menemukan sosok Amnihotep. Dikatakan seorang pemimpin Mesir yang nyeleneh, yang menyimpang. Kenapa dikatakan menyimpang? Karena berbeda keyakinan dengan raja-raja Mesir sebelumnya. Kalau raja-raja Mesir sebelum dan sesudahnya berakidahkan paganis, syirik, beliaulah satu-satunya Fir'aun yang menjadi nabi dan rasul setelah menyatakan iman kepada Allah di hadapan Nabi Musa alaihissalam, beriman kepada Allah berbarengan dengan Siti Aisyah, istri Fir'aun. Sudah bel pulang Bapak Ibu. Lanjut jemaah. Nah, inilah Zulkarnain. Ya. Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mufsiduna fil ardh, kaum yang suka melakukan keruksakan di muka bumi. Persis perbuatan dan ya. Ya. Ini salah satu alasan kuat Syekh Imran Hussein mengatakan mereka ini sebetulnya Ya'juj Ma'juj. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan mereka berasal dari Khazar. Khazar adalah tempat di mana lahirnya Yagug, ya anak dari Yafis. Magug ini anak dari Yafis. Magug melahirkan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia seperti kita. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu biar cepat. Kemudian di dalam juga Quran yang kedua, di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 96, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadzabin yansilun." Sehingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, maka mereka akan turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Datang dari tempat yang tinggi dengan sangat cepat. Ya, siapa yang di Gaza Bapak Ibu? Apakah pasukan dari bawah atau dari atas? Dari atas. Cepat kedatangannya. Boom, boom. Ya. Bapak Ibu, perilaku seperti ini adalah perilaku yang Allah sebutkan. Oh, berarti kiasan. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, karena Al-Quran dan hadis tidak menceritakan secara eksplisit detail, maka membuka ruang interpretasi yang berbeda dari para ulama terkait Ya'juj dan Ma'juj. Maka kita tidak bisa mengklaim simpulan benar, simpulan salah. Tidak bisa Bapak Ibu. Nah, semuanya kita terima sebagai hasanah keilmuan. Bisa diterima Bapak Ibu? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya senang bertemu di Provinsi Riau ini. Ada seorang alumnus ITB, ilmuwan luar biasa. Beliau membuat sebuah buku. Bukunya ada 2. Beliau membicara tentang The Miracle of Quran. Ya, keajaiban Al-Quran. Ternyata setiap Allah bercerita tentang kaum ini di dalam surat ini ayat sekian, itu nama surat, nomor surat, dan nomor ayat menunjukkan titik koordinat dia berada di muka bumi. Silakan cari nanti. Ya. Jadi titik koordinat pertama, posisi Ya'juj Ma'juj ada di surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat ke-berapa? Ke-18. Ayat 94 sampai ayat 98. Maka titik koordinatnya adalah 18 titik dan juga 94 dan 98. Itu titik pertama. Apakah garis bujur atau garis lintang? Silakan. Bujur utara, bujur barat atau bujur timur, lintang utara atau lintang selatan, Bapak Ibu. Nah, angkanya yang mana? Silakan lakukan hal yang sama. Titik yang kedua, koordinat yang kedua adalah surat Al-Anbiya ayat 96. Surat ke-21, 21 ayat 96. Berarti titik koordinat kedua 21, 96.
Subhanallah, Bapak Ibu, disitulah posisi Ya'juj Ma'juj berada hari ini. Dan itu merujuk kepada tempat yang berada di Georgia. Di sini ditemukan ada satu tempat yang aneh, di mana di sini terdapat tanah-tanah yang mengandung banyak unsur besi. Unsur besi. Bukankah Iskandar Zulkarnain mengatakan, "Atuni zubaral hadid, berikan kepadaku potongan-potongan besi itu." Jadi ternyata teknik pembuatan dinding Ya'juj Ma'juj yang dibuat oleh Zulkarnain sama dengan teknik pembuatan piramida di Mesir. Makanya bertahan sampai hari ini, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena tidak menggunakan semen. Pasir dan bukan dicampur dengan semen, tapi dicampur dengan cairan besi. Maka bertahan sampai hari ini. Melihat ada karakter yang sama antara piramida Mesir dengan dinding Ya'juj Ma'juj yang ada di sini, maka diyakini yang membangun kedua tembok ini adalah siapa? Sosok yang sama, Zulkarnain. Siapa dia sebetulnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan dulu pembahasan tentang ini. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Ya'juj Ma'juj adalah bagian dari anak keturunan Adam. Berarti manusia seperti kita. Cumakah apa dia kemudian disebut dengan alien, grace, EBI, extraterrestrial biological entities, alien, grey, ET, atau blade atau dan sebagainya, saya tidak tahu. Kemungkinan besar Bapak Ibu, mereka adalah manusia seperti kita, namun mereka terkurung di dalamnya dan Allah takdirkan mereka berumur panjang dan mereka berketurunan banyak. Ya, Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala. Jika mereka dilepaskan keluar, maka mereka akan merusak tatanan kehidupan umat manusia. Tidak ada seorang laki-laki pun yang mati dari mereka, melainkan dia akan meninggalkan keturunan dalam sejumlah 1.000 orang atau lebih. Dan sesungguhnya di belakang mereka nanti ada 3 umat lagi. Tawil, Taris, dan Mansak. Tawil, Taris, dan Mansak adalah Ya'juj Ma'juj yang akan keluar di zaman kita ini, Bapak Ibu sekalian. Dan coba lihat, mereka merusak di muka bumi, menjajah, menjarah, merampas, menyiksa, dan perilaku itu ada pada perilaku dan dalam roadmap berdarahnya di Timur Tengah. Sadarkah kita Bapak sekalian? Ini yang sobat saya terap dari apa yang disampaikan oleh Syekh Imran Hussein. Oke. Tapi sekali lagi itu pembuka Ya'juj Ma'juj. Bayangkan pembukanya saja seperti itu. Lalu bagaimana dengan Ya'juj Ma'juj yang asli? Bagaimana silsilahnya Ustaz? Baik, Syekh Syami bin Abdullah Al-Maglus dalam kitab Atlas Tarikh Al-Anbiya wal Mursalin. Ini kitabnya ada, sekarang sudah ada terjemahnya. Bagus, full color. Ya. Seperti kitabnya Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad, seorang profesor ahli sejarah dan arkeologi dari Arab Saudi, belum melakukan penelitian mencari jejak Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj sehingga belum membuat buku Ya'juj Ma'juj akan keluar dari Asia. Itu Profesor Hamzah bin Hamdi Abu Ziyad dari Arab Saudi. Bangsa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan dari anak Magug bin Yafis. Selesai banjir di Turki Utara, banjir Nabi Nuh yang terjadi di tahun 3650 sebelum Masehi. Nah, Nabi Nuh dan perahunya terdampar di Turki Utara, di sini Bapak Ibu. Turki Utara, dekat ke Ankara. Judi. Nah, 3 putra Nabi Nuh alaihissalam mengembara turun. Yafis mengembara ke atas melahirkan bangsa Eropa, Yunani, Romawi, Saqaib, Prancis, Ghoz, Turki, Ramallah, dan Khazar. Khazar ini adalah nenek moyang hari ini, dan disinilah tempat Yafis melahirkan Magug, dan di sini Magug melahirkan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ada keterkaitan geografis dan sejarah antara bangsa hari ini dan Anglo-American atau bangsa hari ini, Freemasonry, dengan suku Khazar, dan Khazar ada kaitannya dengan Ya'juj dan Ma'juj. Maka pendapat saya Imran Hussein bisa difahami juga menurut saya. Tapi ada pendapat lain juga, Profesor Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad juga sama. Ini saya coba menyambungkan semua pemikiran para ulama akhir zaman hari ini. Baik, bisa diikuti Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, jadi Ya'juj Ma'juj lahir di sini. Nah, sepeninggal Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin, Turki Utsmani, mereka
mendapatkan kezoliman dari suku Tartar dan Mongolia. Ada pula yang mengatakan Ya'juj Ma'juj adalah Tartar dan Mongolia. Genghis Khan, ya, Hulagu Khan, nah itu juga. Karena Rasulullah SAW menyebutkan akan ada muncul nanti Ya'juj Ma'juj di akhir zaman. Ciri-ciri mereka matanya kulitnya merah, putih kemerah-merahan, hidungnya pesek, wajahnya bundar, dan mereka memakai pakaian dari bulu. Berarti mereka berasal dari wilayah sini, Bapak Ibu. Cina. Dan di Cina ada Great Wall yang dibangun oleh Zulkarnain. Nama asli Zulkarnain nanti kita lihat sama-sama. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan ini, di akhir zaman Rasulullah mengatakan, ya. An Zainab binti Jahshin, dari Zainab binti Jahsh, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam istiqadha min naumih, bahwa Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya, huwa yaqul, dan dia bersabda, La ilaha illallah, wailun lil arabi, celakalah bangsa Arab, min syarin qad iqtaraba, karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Sekali lagi, Rasulullah terbangun disaksikan oleh Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh. Rasulullah bersabda, La ilaha illallah, wailun lil arabi, min syarin qad iqtaraba, celaka bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yaumin ralmi Ya'juj wa Ma'juj misla hadi. Hari ini telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Rasulullah melingkarkan telunjuk dan ibu jarinya. Menarik hadis ini ya Rasulullah. Wa aqada Sufyan biyadihil aswah. Sufyan yang meriwayatkan hadis ini melingkarkan tangannya seperti ini. Berarti lubang yang Rasul tunjukkan sebesarnya. Hari ini 14 abad yang lalu Rasul bersabda, celaka bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Keburukan ini yang akan menjadi kecelakaan bagi bangsa Arab dikaitkan dengan terbukanya lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Bapak Ibu sekalian, dari dulu mereka membuat lubang tapi besoknya, malamnya sudah nutup lagi. Seharian mereka bikin lubang di benteng tadi, Bapak Ibu, maka selalu nutup lagi. Maka akan tiba saat di mana Ya'juj Ma'juj keluar, yaitu ketika mereka mendengar orang-orang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terbukalah sedikit lubang Ya'juj. Coba lihat, kita lihat. Dengarkan suara ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terbuka lagi. Makin sering orang mengucapkan Allahu Akbar, terbuka. Dan itu tidak nutup lagi. Oh, berarti kata Rasulullah SAW akan terbuka lubang Ya'juj Ma'juj ketika mereka mendengar Allah diucapkan. Itu cara Allah mengenalkan Allah zatnya kepada Ya'juj Ma'juj. Apakah mereka beriman atau mengingkari? Karena setiap manusia di muka bumi punya kewajiban beriman pada Allah, termasuk Ya'juj dan Ma'juj, karena mereka manusia seperti kita. Kenapa itu terjadi di akhir zaman seperti itu? Karena Henan sekarang beragama Islam. Wilayah selatan di mana benteng ini berada, penduduknya Muslim, sehingga azan berkumandang 5 kali setiap hari. Maka azan itulah yang membuat benteng Ya'juj Ma'juj terbuka. Dulu zaman Rasulullah SAW tidak ada Ya'juj Ma'juj, tidak ada orang Islam di sini kan? Sekarang umat Islam banyak di sana. Azan berkumandang. Rasulullah sebutkan setiap kali mereka mendengar kalimat Allahu Akbar, maka dinding Ya'juj Ma'juj terbuka. Celahnya terbuka sedikit-sedikit. Maka Ya'juj Ma'juj kemudian mengikuti kata-kata itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terbuka, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terbuka, terbuka, terbuka. Artinya mereka saat ini sudah tidak terhijab. Kalau zaman Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu seperti ini lubangnya. Sekarang sebesar apa lubangnya Bapak Ibu? Allahu Akbar. Berarti Ya'juj Ma'juj sebetulnya sudah terbuka hari dulu. Bapak Ibu yang bersaudara, sehingga ada yang ekstrim menggambarkan karena tidak tersentuh matahari, hidup di gua beribu-ribu tahun, maka tubuh mereka beradaptasi dengan berbeda, seperti kita berbeda. Karena mereka tidak tersentuh oleh cahaya matahari. Sehingga ada yang menggambarkan ekstrim seperti ini. Ini ada dalam film Lord of the Ring, bangsa Ark. Film Lord of the Ring ini terinspirasi oleh hadis-hadis akhir zaman. Ya, mendengar sutradaranya mendengar ceramah saya, lalu dibikin film Lord of the Ring. Termasuk Avatar. Atau seperti ini Bapak Ibu, wallahu a'lam bissawab, karena disebutkan ciri-cirinya seperti itu. Bermata
berkulit merah, berhidung pesek dan berwajah bundar. Wujuhum kalmajanil mutraqah. Dan inilah wilayah di mana diperkirakan akan munculnya Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah Nabi Isa alaihissalam, atau sebentar Bapak Ibu, dan inilah yang dialami oleh saudara-saudara kita Muslim Uighur, mereka sampai hari ini oleh bangsa yang seperti itu. Uighur sekarang berada di wilayah tidak jauh dari Henan, tidak jauh dari dulu Ya'juj Ma'juj dikurung sampai hari ini. Apakah mereka ini Ya'juj Ma'juj? Wallahu a'lam bishawab. Dan hari ini Iran sedang berhadapan dengan sosok yang bernama, teman-teman dari mengirimkan video ketika dunia senang dengan persepak bolaan supaya Piala Dunia, mereka lupa kalau kami masih di apa. Videonya sudah saya coba masukkan tapi error terus. Tadi malam saya coba tapi error terus Bapak Ibu. Saya akan masukkan kembali data dan mereka mengucapkan, mana umat Islam, kalian sedang ramai dengan Piala Dunia, kalian sedang bersorak-sorai dengan pertandingan drama, sementara kalian lupa kalau kami masih oleh Anatullah alaihim. Bapak Ibu, dan Rasulullah katakan salah bangsa Arab karena keburukan yang mendekat mereka, lubang Ya'juj Ma'juj terbuka. Berarti yang akan pertama merasakan kebiadaban, kecelakaan, kebiadaban Ya'juj Ma'juj di akhir zaman, siapa? Bangsa Arab. Pertanyaan saya, siapa yang disebut dengan bangsa Arab? Palestina bukankah bangsa Arab? Bangsa Arab. Ya, Suriah, Libanon, bangsa Arab. Sekarang bagaimana kondisi mereka? Sedang dibantai. Maka sangat erat kaitan dengan Ya'juj Ma'juj. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah gambaran singkat terkait dengan Nabi Isa AS dengan Ya'juj Ma'juj. Jadi ketika Nabi Isa AS sudah turun di sana, Dajjal dicari di pintu Lut. Bapak Ibu 2 menit lagi boleh? 2 menit lagi Bapak Ibu. Inilah gambaran pintu Lut. Bapak Ibu, saya sudah beberapa kali melewati, 4 kali melalui kota Lut. Dan di sana ada banyak pintu Bapak Ibu. Ada banyak pintu di kota Lut ini. Dan ada satu pintu yang menarik Bapak Ibu. Ada pintu yang menarik, ya. Pintu yang saya maksudkan. Kota Lut sekarang menjadi pangkalan militer angkatan udara. Bapak Ibu yang dirahmati, ini sekali lagi saya gambarkan. Ini adalah masjid tempat turunnya Nabi Isa AS tadi. Nah, Nabi Isa akan turun di menara putih ini, menara putihnya. Nabi Isa AS akan turun di sini dan saat itu imam sudah qomat di sini akan sholat. Ya, Bilal sudah qomat, imam sudah berdiri, dan di sini Dajjal berkumpul dengan 70.000 pasukannya. Selesai sholat Isya, Imam Mahdi menjadi imam. Kata Nabi Isa, buka pintu itu. Ketika pintu ini dibuka, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukan. Nanti kita bahas Nabi Isa versus Dajjal, tentang pasukan Dajjal hari ini ada di mana. Nanti kita bahas di Iran Bapak Ibu. Ya, nanti kita ke Iran. Baik. Nah, kemudian ketika dibuka, Dajjal merinding. Kaget ketika Nabi Isa, malaikat mautnya ada di sini. Larilah Dajjal. Setiap lari Dajjal ke barat, Nabi Isa ada di barat. Lari ke timur, Nabi Isa di timur. Sampai Dajjal tidak bisa lari kemana-mana, terdampar di pintu Lut. Masjid ini ada di kota Gutoh di Damaskus. Ini Gutoh Damaskus. Nah, ada di sini Bapak Ibu, bagian timur. Ini di Damaskus barat, ke timurnya ada Gutoh, ya. Dan ini pintu masjid, tempat di mana kaum muslimin sholat, dan Nabi Isa turun di sini. Subhanallah. Dan kemudian, nah ini menara putihnya lebih dekat Bapak Ibu, lebih dekat seperti ini. Ini menara Isa bin Maryam, menara putihnya. Nah, ada banyak menara yang lain. Mana yang putihnya? Kemungkinan yang ini, yang tadi yang saya katakan ada di sudut. Nah, kemudian Rasul sampaikan Isa bin Maryam akan Dajjal di gerbang Lut, 13 mil kota timur Tel Aviv, 13 Tel Aviv di pintu Lut. Ada banyak pintu di sini. Salah satu pintu yang menarik adalah pintu yang bertuliskan Yesus coming soon. Yesus coming soon. Coming soon. Katanya ada kambing di sini. Coming, tunggu Mesaya. Ternyata Mesaya mati di pintu ini, maka hancurlah agama itu. Maka ketika hancur, maka agama-agama turunannya pun akan hancur. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Nah, maka kemudian setelah ini terjadi, maka bergeraklah ke arah Palestina. Di tengah-tengah mereka kemalaman, maka Nabi Isa AS dan kaum muslimin beristirahat di Masjid Tur Sinai. Salat tahajud di masjid ini, kemudian juga salat subuh berjamaah. Pada saat mereka beristirahat bermalam, Ya'juj Ma'juj kata Rasulullah keluar dari tempat persembunyiannya cepat sekali. Mereka
semua umat manusia yang ada di muka bumi. Tidak mereka sisakan. Ingat saat itu teknologi sudah tidak ada teknologi. Maka Yajuj Majuj menggunakan kuda, pedang. Kembali pada alam. Setelah itu lalu mereka mengepung Tur Sinai. Mengepung Sinai. Bapak Ibu, ini perjalanan saya ketika saya ke sana Bapak Ibu. Di wilayah ini Bapak Ibu, mereka akan turun. Nah disinilah kemudian Yajuj Majuj sampai. Ini saya di penginapan saya di pinggir Laut Mati. Ya ini Laut Matinya. Laut yang dulu, Laut Merah maksud saya. Laut Merah yang dengan tempat Nabi Musa AS. Nah di belakang saya adalah jalan menuju, ya sekarang sudah beda, sudah ada jalan. Pemerintahan Abdul Fattah As-Sisi, Raja Presiden Mesir sekarang membangun jalan, sekarang ada jalan. Kami ke sana biasanya jalan kaki. Nah di belakang ini ada pohon yang menyala. Nah Yajuj Majuj nanti akan ada mengepung Nabi Isa AS dan kaum muslimin yang ada di belakang sini. Mereka sedang selesai sholat subuh. Ya. Maka Yajuj Majuj mengatakan semua penduduk bumi sudah kita habis. Lihat tombak-tombak kita berumun. Ada tombak yang tersisa. Nah biasanya tombak yang tersisa adalah untuk makhluk langit. Maka sebagian dari Yajuj Majuj melemparkan tombak bersih mereka ke langit. Ketika sampai ke langit, lalu tidak lama kemudian tombak itu kembali dengan berlumuran. Berteriaklah Yajuj Majuj, semua penduduk langit sudah kita hidup Yajuj Majuj. Ketika mereka mengatakan bersorak-sorai begitu, Allah hukum mereka. Apa Allah hujani mereka dengan ulat. Ada ulat, hujan ulat, jutaan ulat sebesar ini. Hujan menghujani mereka Yajuj Majuj. Mereka begini menutupi. Maka ya si ulat-ulat tadi masuk ke punggung mereka. Lalu dengan cepat merangsak dari dalam memakan. Sehingga mereka tubuh dalam daripada Yajuj Majuj sudah dimakan ulat-ulat itu pun makin besar. Maka menjelang selesai sholat subuh, Nabi Isa AS, siapa di antara kalian akan menjadi syuhada? Keluar memberitahukan bahwa Yajuj Majuj sudah Allah habiskan. Karena Nabi Isa AS mendapatkan berita dari Malaikat Jibril. Malaikat Jibril, sudah beres. Kata Malaikat Jibril kepada Nabi Isa AS, Yajuj Majuj sudah diselesaikan. Maka Nabi bisa mengatakan, siapa di antara kalian yang akan memastikan bahwa Yajuj Majuj telah habis semuanya? Maka berkatalah seseorang, kata Rasulullah, faqala rajulun ya'taqidu li'annahu sayasiru syahidan fi sabilillah. Maka akan keluar seorang laki-laki yang yakin kalau dia akan di jalan Allah. Maka laki-laki ini angkat tangan, saya ya Nabi Allah, saya siap keluar. Saya siap. Maka laki-laki ini mencoba keluar dari Masjid Tur Sinai itu. Masjidnya, itu sebetulnya bukan masjid hari ini. Bapak Ibu, itu gereja. Ada masjidnya, cuma masjidnya kotor saat ini. Ya, nah masjidnya ada di belakang gereja biara ini. Nah, kemarin itu digunakan, saya tidak bisa masuk karena ada perayaan Hari Kristen di sana. Orang Kristen sedang melakukan ritual di biara itu, sehingga kami tidak bisa masuk kemarin bulan Januari. Kami kemarin ke sana. Nah, Bapak Ibu, takbirlah si laki-laki tadi. Allahu Akbar, la ilaha illallah Rasulullah. Allahu Akbar, nangis berwarai air mata. Allah telah menghabisi Yajuj Majuj. Mereka sudah mati semua. Dimakan apa? Ulat tadi. Mata mereka bercucuran. Bau dari dan busuk mereka tercium membuat kaum muslimin keluar sambil bertakbir. Muntah-muntah. Saking busuknya daging Yajuj dan Majuj. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian selesai, tidak lagi fitnah. Maka kemudian kaum muslimin berkata, wahai Isa bin Maryam, bagaimana kita akan hidup dengan bangkai Yajuj Majuj sebanyak ini? Baik, aku akan minta pertolongan dari Allah. Nabi SAW mengangkat tangannya. Kemudian Allah menjawab doa Nabi SAW, turunlah burung-burung banyak seperti burung-burung Garuda. Turun dalam semua arah mengambil jasad Yajuj Majuj tadi. Dibawa pergilah jasad Yajuj dan Majuj. Bersih, tidak ada yang tersisa. Tapi organ dalam dan darah-darah nanahnya masih ada di muka bumi. Wahai Nabi Allah, masih busuk, masih banyak berserakan sisa-sisa.
mereka. Bagaimana kita akan beribadah kepada Allah di bumi yang seperti ini? Maka kemudian Nabi Isa AS mengangkat tangannya kembali dan Allah menurunkan hujan yang deras. Hujan ini membuat airnya mengalir menyeret semua sisa-sisa tubuh Ya'juj dan Ma'juj. Maka dalam sekilas bersihlah bumi dari sisa-sisa tubuh dan bumi akan menghijau kembali. Saat itu Rasulullah sampaikan, setelah itu umat Imam Mahdi, Nabi Isa alaihissalam akan hidup memimpin bangsa Arab dan dunia. 7 atau 8 atau 9. Yakni Hajjajan. Ya ini 7 kali musim haji atau 8 kali musim haji atau 9 kali musim haji. Berarti ada kemungkinan terjadi di bulan. Peristiwa itu terjadi antara bulan Zulhijjah dan Muharram. Allahu Akbar. Bapak Ibu, inilah gambaran Nabi Isa alaihissalam, Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj. Ustaz, tapi kan Zulkarnain sudah tidak ada. Betul, Zulkarnain sudah tidak ada. Tapi ada orang yang masih hidup saat itu dan berdamping bersama Zulkarnain. Siapa? Nabi Khidir. Kok bisa Nabi Khidir masih hidup? Ketika itu Zulkarnain sebagai raja pada saat itu memerintahkan Nabi Khidir dan semuanya untuk mencari sumur yang mengandung air keabadian. Ini ada dalam satu hadis tapi dipandang hadisnya lemah. Dikatakan siapa yang meminum air ini dan mandi dengan air ini, maka dia akan Allah tangguhkan ajalnya sampai hari kiamat. Berlarilah semuanya termasuk Zulkarnain masuk ke lorong ini. Kemudian Nabi Khidir lorong ini. Tapi yang sampai ke sana dengan izin Allah hanya Nabi Khidir. Nabi Khidir sampai ke sumur itu, meminum air sumur itu dan mandi dengan air sumur itu, maka dikatakan Nabi Khidir kemudian Allah tangguhkan ajalnya sampai akhir zaman. Maka ketika peristiwa ini terjadi, Nabi Khidir, Nabi Isa alaihissalam, Zarna bin Bar'ala, Nabi Ilyasa akan ada di tempat ini, di Tur Sinai, di belakang saya. Disinilah peristiwa habisnya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu mereka berbondong-bondong masuk ke Masjidil Aqsa, salat merayakan kemenangan Islam di Masjidil Aqsa. Ketika itu Rasulullah menyatakan, berkibarlah panji Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berwarna hitam dan putih. Ketika itu terjadi, Rasulullah menepuk pundak Ibnu Hawalah Al-Azdi, maka kiamat lebih dekat kepada kalian. Setelah itu, kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dengan kepalamu. Itulah akhir kehidupan dunia. Allahu Akbar. Bapak Ibu, sudah saya bentangkan sejarah dari sejarah yang saya baca. Jadi beberapa kitab terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, Zulkarnain, Ya'juj Ma'juj, dan kondisi Islam hari ini. Ingat Bapak Ibu, ini belum berhenti untuk menghabisi dan sampai kapan? Sampai peristiwa ini terjadi, sampai turunnya Nabi Isa, sampai turunnya Rasulullah, barulah mereka dihabisi. Berarti peristiwa itu dekat dengan kita Bapak Ibu. Maka saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya banyak membahas tentang cerita-cerita akhir zaman. Dan banyak orang yang memfitnah saya dengan ceramah-ceramah saya. Saya dituduh dukun, cocok logi, saya dituduh peramal. Maka ya Allah, jika itu terjadi di zaman saya, izinkan saya hidup dan menyaksikan semua kebenaran itu. Allahu Akbar. Bapak Ibu, salah satu dari pasukan yang menyaksikan peristiwa itu adalah pasukan yang bernama Merah Putih. Rasul sebutkan apakah mereka Melayu, apakah mereka Al-Jawu, kita tidak tahu. Jawa, Melayu, yang penting mereka dari Asia Tenggara. Allahu Akbar. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan Nabi Isa dan Ya'juj Ma'juj serta Zulkarnain. Lebih lengkap lagi nanti kita bahas karena waktu kita tidak banyak. Baik Bapak Ibu dan Saudara, hari ini Bapak Ibu dan Saudara, saya bersama Ustadz Imam dan Bang Rizky dan Kak Dewi dan istri saya ada di belakang.